Jadi kapan revolusi itu Prancis terjadi? Saya kan bilang tadi 14 Juli kan. Itu seluruh rakyat Prancis ini yang menginginkan sebuah perubahan terutama di bidang pemerintahan, menginginkan sebuah demokrasi. Ya, itu menyerbu penjara Bastille pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Diati Isnaini, saya mahasiswi program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Madura. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Dunia, saya akan memaparkan tentang sejarah dunia dan bagaimana pengaruhnya. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sejarah dunia. Sejarah dunia adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian, peristiwa, dan fenomena-fenomena yang ada di dunia selama dunia itu ada, baik di masa lalu, masa sekarang, bahkan kemungkinan masa yang akan datang. Fokus kajian pada sejarah dunia ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia, di mana peristiwa itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga dikenang sepanjang masa. Selanjutnya, objek yang diangkat dalam pembahasan sejarah dunia ini ada 3, yakni adalah manusia, peristiwa, dan wilayah. Peristiwa itu yang nantinya menjadi tonggak sejarah bagi kehidupan masyarakat di dunia. Pada kenyataannya, sejarah dunia banyak didominasi oleh cerita-cerita di Eropa. Namun, hal ini bukan berarti sejarah dunia hanya diisi oleh sejarah-sejarah tentang Eropa, karena pada saat itu, kejadian-kejadian besar yang dapat dicatat oleh manusia pada saat itu sebagian besar berada di Eropa. Salah satu contohnya adalah yang berada di Prancis. Peristiwa sejarah ini menjadi peristiwa besar karena menjadi tonggak dalam kehidupan sejarah manusia pada saat itu, yang mana hal itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Sejarah ini biasa kita kenal dengan Revolusi Prancis. Sebab itu, di sini saya sudah bersama dengan salah satu guru pengajar di MA Alamin 1 Peragaan. Saya akan berbincang santai dengan beliau bagaimana sejarah tentang terjadinya Revolusi Prancis, serta bagaimana latar belakang terjadinya, apa dampaknya terhadap masyarakat Prancis pada kala itu. A few moments later. Revolusi Prancis itu sasarannya itu kepada pemerintahan. Itu sasarannya kalau Revolusi Prancis yaitu di bidang pemerintahan. Kalau Revolusi Amerika terjadi tahun 1779 itu sasarannya itu penjajahan, karena pada waktu itu perlawanan bangsa Amerika terhadap penguasa Inggris itu kalau Amerika. Tapi kalau Revolusi Prancis ini berkenaan dengan
sistem yang terjadi di sistem pemerintahan yang terjadi di Prancis. Ya. Kenapa terjadi revolusi ini? Nah, di latar belakangnya dari kehidupan. Awalnya dari kehidupan, terutama kerajaan Prancis pada waktu itu. Revolusi ini kan awalnya terjadi pada tanggal 14 Juli 1989. Ya, itu revolusi ini terjadi di Prancis. Kenapa orang-orang Prancis itu melakukan sebuah revolusi ini? Karena jalannya pemerintahan itu sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan pikiran rakyat Prancis. Berkenaan dengan satu, yaitu kehidupan terutama raja dan bangsawan kerajaan itu, ya kehidupannya itu mewah di sana. Ya, kehidupannya itu mewah. Jadi latar belakang terjadinya tuh karena politik ya Ustaz? Karena politik berkenaan dengan sistem pemerintahan. Terutama kenapa revolusi ini timbul? Karena kehidupan dari terutama kehidupan kerajaan yang mana pada waktu itu istilahnya itu menghambur-hamburkan uang. Ya, menghambur-hamburkan uang, dan di sana terutama karena revolusi ini muncul tahun 14 Juli 1989 ini karena waktu itu penyerangan terhadap penjara Bastille. Kenapa kok penjara Bastille itu? Karena penjara Bastille itu lambangnya kekuasaan dari kerajaan Louis IV. Louis IV itu lambangnya di sana. Dan kenapa rakyat itu tetap menyerang Bastille itu? Karena di dalamnya itu ada persenjataan, ada senjata yang ditanam di sana. Ya, itu. Ya. Jadi rakyat itu merasakan ketidakadilan. Ketidakadilan. Terutama kan lihat semboyan revolusi Prancis. Revolusi Prancis kan semboyannya itu liberty, égalité, fraternité itu. Fraternité. Ya, liberty itu kan kita tahu liberty itu kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini adalah suatu asas yang menjadi ciri kehidupan masyarakat kota. Ya, masyarakat kota ini ingin menghadapi adanya kebebasan, ya, dan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan istilahnya itu ini sudah merupakan ciri-ciri kehidupan bangsawan kota seperti itu. Kebebasan ini, ya dari bangsawan kota, dari pengusaha ataupun para pedagang. Ini kebebasan, liberty itu. Ya, ini. Itu semboyan yang pertama. Égalité. Ya, égalité sendiri itu persamaan. Maksudnya persamaan di sini suatu asas yang tidak membedakan warga. Ya. Terutama berkenaan dengan warga negara. Dalam kehidupan terutama di pemerintahan. Karena kan persamaan ini rakyat Prancis ini ingin sama-sama duduk dalam pemerintahan, itu tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan gitu. Ya. Dan rakyat menghendaki adanya demokrasi di sana, adanya demokrasi. Demokrasi inilah yang menjadi acuan, ya, di mana setiap warga negara, ya, memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Itu maksudnya kebersamaan seperti itu. Fraternité itu.
Fraternit sendiri itu ya persaudaraan kan, persaudaraan. Ini suatu asas yang mendasari persaudaraan kebebasan atau ada rasa nasionalisme. Nah, ada rasa nasionalisme. Nah, asas inilah yang akan nanti berkembang menjadi asas apa? Internasionalisme itu. Ya, internasionalisme. Yang dimaksud di sini menjunjung tinggi asas persamaan, kemerdekaan, asas persamaan kemerdekaan. Lah, semboyan inilah yang dijadikan pedoman. Untuk merubah. Iya, ya. Untuk apa? Untuk sebuah kebebasan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia. Nah ini, ya. Jadi kapan revolusi itu Prancis terjadi? Saya akan bilang tadi 14 Juli kan. Itu seluruh rakyat Prancis ini yang menginginkan sebuah perubahan terutama di bidang pemerintahan, menginginkan sebuah demokrasi, ya itu menyerbu penjara Bastille pada waktu itu. Mereka itu rakyat itu berhasil menguasai tempat-tempat tersebut dan membebaskan para tahanan. Lah pembebasan para tahanan itu mereka juga merampas senjata-senjata yang ada di Menara Bastille itu, di penjara Bastille maksud saya, ya. Itu karena senjata itu disimpan di sana, ya, disimpan di sana itu, ya, di penjara Bastille itu. Lah, kenapa kok penjara Bastille yang diserbu? Karena penjara Bastille itu dijadikan sebagai lambang kekuasaan oleh Raja Louis IV. Itu oleh Raja Louis IV. Penjara ini sangat dibenci oleh masyarakat, oleh rakyat Prancis. Sebelum demokrasi itu pemerintahnya di Prancis apa? Absolut monarki. Iya. Bagaimana itu, Sir? Absolut monarki ini sistem kerajaan yang turun menurun. Absolut monarki itu. Oh, berarti yang berkuasa itu hanya semua bangsawan keturunan. Karena ya itulah kan revolusi Prancis itu terjadi karena menginginkan hak persamaan. Ya. Yang dipicu oleh latar belakang itu kekuasaan para bangsawan, terutama berkenaan dengan apa? Kekayaan, penghambur-hamburan. Kemudian setelah penyerangan ke penjara Bastille itu berhasil, Ustaz? Berhasil. Terus yang didapatkan oleh rakyat itu apa saja, Ustaz? Setelah terjadinya revolusi Prancis, keadaan masyarakat saat itu? Ketika penjara Bastille itu dikuasai, direbut oleh rakyat Prancis, di sini pas semakin meluas, banyak rakyat itu pada waktu itu marah sehingga banyak membakar istana-istana bangsawan itu, ya. Kenapa dibakar? Karena mereka itu yang dibakar itu yang dianggap setia kepada raja. Itu kemarahan rakyat muncul di sana. Jadi setelah itu diterapkan sistem pemerintahan demokrasi. Yang demokrasi itu. Jadi berakhirnya revolusi Prancis di situ pas. Ya. Rakyat. Jadi demokrasi itu diterapkan ya di Prancis. Sampai saat ini. Sampai saat ini Prancis. Berarti rakyatnya sudah setara dengan
Iya. tidak ikut beraspirasi gitu, di bidang politik. Iya, sejak berakhirnya penyerbuan kepada penjara Palestina itu kan sudah, ketika sudah direbut kekuasaan mereka itu direbut, ya, dan pembakaran terhadap istana waktu itu, ya itu ketika itu pas berakhirnya revolusi Prancis di situ, ya itu. Kemudian untuk pada saat itu dalam bidang pendidikannya, Ustaz? Kalau dalam bidang pendidikan yang disoroti pada waktu itu di bidang pemerintahan. Jadi tidak berdampak ke Ya, yang namanya masyarakat itu awalnya kan pemerintahan. Kalau perbedaan di bidang pemerintahan ini kan bukan hanya ke bidang pemerintahan, di berbagai bidang pun kan dampaknya kan itu. Kan masyarakat Prancis itu ingin melakukan persamaan, istilahnya persamaan derajat kan. ya, Bahkan semboyan slogan revolusi Prancis ini itu dijadikan sebagai semboyan. iya semboyan, ya. Bahkan PBB itu pada tanggal 10 Desember 1948 ini semboyan ini dijadikan, ya, menetapkan universal, semboyan ini jadikan Universal Declaration of Human Rights. Itu ya, itu berawalnya dari revolusi Prancis itu, persamaan hak istilahnya itu. Jadi untuk revolusi Prancis ini terjadi karena adanya pergolakan politik, khususnya Di bidang pemerintahan. Kemudian setelah masyarakat itu menyerang penjara Bastille, akhirnya Prancis ketika itu merdeka dan rakyatnya itu bisa mengalami kesetaraan Iya. dalam hal apapun. Iya, itu dalam hal apapun. Ya, semuanya dampak dari bidang pemerintahan, bukan yang persamaan derajat itu, bukan hanya di bidang pemerintahan waktu itu, di berbagai bidang aspek kehidupan masyarakat Prancis. Itu sudah. Jadi itu, ya.